Assalamualaikum. Selamat malam. Ini hari kita ada jumpa satu kawan nih. Saya panggil dia ketua. Ketua dia macam kami anggap ketua lah. Ini dia bawa ni Scania R440 6x2. Ni rekonnya. Mari kita bincang, kita cerita pasal ni lambang Scania. Sebab kita belajar ni lambang Scania paling mahal. Specialnya Scania ni dia ada dua tangki di diesel. Sebelah sini ada, sebelah pemandu pun ada. Mari kita naik. Wow, tinggi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat malam. Wuih, harumnya lori. Ada telepon lagi Ini telepon untuk apa ini? Luar negara punya apa ini kan? Ya, international punya. Wah. Kita di Malaysia tidak guna nih. Enggak pakai lah. Ada mungkin mau pakai apa tu, internet ke apakah. Wah, cantik juga dia punya dalam tu. Double decker lagi. Sunroof lagi. Ada lampu bacaan masing-masing lagi ada. Okey, kita kacau dulu. Wah, cantik. Ni dia punya driver. Aku panggil dia ni ketua. Abang ketua. Bersama abang ketua memandu lori Scania. Mari kita bincang pasal ni lori Scania. Mana tahu ada yang mau tahu kan? Ini abang ketua ni cakap dia punya lori ni ada freezer, ada icebox, ada apa lagi? Dan sebelah atas sini dia ada microwave. Sini. Untuk kita masak Maggi. Okey, kita akan buka terlebih dahulu ni, baru boleh kita tengok. Begitulah. Coba boleh tunjuk kah? Okey, untuk kita lebih selesa berdiri dengan menggunakan lori Scania, kita boleh adjust steering ni menggunakan angin. Tekan button, ke atas, lock. Dia pakai angin ya? Betul, dia pakai angin saja. Baru dia lebih selesa untuk kita berdiri. Kalau lori lain sempit kita berdiri. Agak sempit lah. Itu betul. Okey. Jom kita tengok dia punya microwave. Microwave kita on switch, button on. Temperature sama ada mau 1 ataupun 2, dan ini masak. Okey, sekarang kita on 2 minit. Wah, ada isi di dalam. Ada isi Maggi. Wah, ada Maggi lah di dalam. Kita boleh masak Maggi. Ataupun nasi goreng kita mau panas semua boleh. Ya? Masak air, untuk buat air boleh. Wah, canggih ini lori. Tapi memang dia original lah dalam kan? Betul. Boleh buka, itu tengok. Tuh. Wah. Boleh masak Maggi. Bawa Maggi Okey, ini dalam masak sudah kali Maggi mu tu. Dia punya ini tilam double deck atas. Untuk yang double decker kita boleh adjust buka, tekan ni. Press dan dia akan turun. Begitu sajalah. Okey. Gantung balik. Kita mau tengok dia punya icebox lagi. Mana iceboxnya? Dia punya icebox freezer peti sejuk. Okey. Mana? Peti sejuk, buka ni. Kita boleh tengok. Banyak dia punya pintu. Dia ada 2 pintu. Ini untuk beku. Tengok. Okey, dia boleh ada ais batu. Simpan sini, dia boleh ada ais batu. Tengok. Wah. Ini untuk beku punya. Betul lah. Okey. Ya. Yang ini untuk sejuk sahaja, tidak beku. Ini tidak ais lah. Ini tidak ais. Wah. Dia punya switch dekat sini. Ada switch juga? Ada. Bukan dia on terus? Tidak. Kita boleh off kan dia. Boleh off lah. Seeloknya bila kita parking balik kerja, kita offkanlah peti sejuk ni. Ya. Kita takut nanti cas bateri lari. Lari. Dari pagi betul. Kita susah mau start, seeloknya lah. Betul juga kan? Iya. Nanti dia start engine baru kasih on. Betul. Wah. Ini dia punya apa? Button-button semua ni. Button. Okey. Ini sebab bila kita ini button untuk tayar bugi, tayar tengah. Bukan tengah. Bila kita reverse, kita akan tekan. Dia akan tergantung. Ini untuk
memudahkan kita reverse, maksudnya steering kita akan ringan. Betul. Oke. Kemudian kita turunkan. Tengok data dia akan kosong bila dia sudah mati. Ini bila kita dalam keadaan empty atau kepala saja, kita akan gantung kita punya tayar tengah. Oke, tengok lori akan bergerak kan? Goyang. Oke, lepas itu kita turunkan. Ini ada retardar kah? Ini tidak ada retardar. Ini handbrake ini. Ini dia punya parking brake. Ini satu Swiss, ini engine brake. Engine brake. Kita off, ini on. Dan lagi satu, kita ada satu lagi engine brake. Dia saat-saat kita lebih kurang kalau emergency lah, dia lebih membantu. Dia dekat bawah sini. Ada lagi button di bawah kaki. Betul. Ini kita pijak. Pijak. Itu. Itu engine brake. Ya, ini pun salah satu engine brake. Dia lebih lebih mencengkam lah, lebih kuat untuk bantuan. Oke. Ini kita akan turunkan. Dia punya gear pun otomatis. Dia punya gear ke depan, drive. Oke. Drive. Bila kita jalan, tekan race, dia akan bertukar secara otomatis. Tapi bila rasa kita mau cepat lagi, kita boleh up, dia akan tukar 3. Oke, kita up. Oke. Jadi bila kita mendaki bukit, kadang gear agak lambat sedikit tukar, kita boleh drop ke bawah. Susun begitu saja. Dia akan. Dia ini otomatis kan? Betul, dia auto. Full otomatis. Dan kalau kita rasa mendaki bukit tidak confident agak tinggi, kita boleh setting dia ke manual. Itu manual. Yes, tekan saja manual. Jadi kita akan main sendiri ke atas, naik gear besar, ke bawah kita drop gear. Oke, tekan saya button nih. Oke. Dan dia ada satu fungsi lagi. Sini bila ada drive, kita pusing lagi satu kali ke depan, dia akan bertukar depan AP, auto power. Untuk muatan berat lah. Betul. Oke. Dan untuk reverse dia kita kena tekan sedikit ke dalam. Tekan begitu. Kira dia punya ada lock. Betul. Iya. Oke, ini keadaan reverse. Oke, ini kita neutral. Oke, baik. Ini kita punya abang ketua. Kita minta dia perkenalkan dirinya dulu dengan cerita-cerita sedikit dia punya pengalaman datang sini. Sebab masa baru jumpa dia cerita-cerita pasal dia punya pengalaman. Memang ada pahit juga lah. Agak sedih juga lah. Sedih juga. Jadi itu kita mau dengar tuh macam mana kisahnya dia baru sampai sini. Dia jalani hidupnya sampai boleh rasa macam selesa sekarang lah. Alhamdulillah. Sebab sampai sini bukan kita terus senang. Oke. Kenalkan diri dulu lah. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Syarudin Ansar, berasal dari Tawau. Tawau, orang Tawau. Rekan-rekan sini. Ada yang panggil Syah, ada yang panggil Din, ada yang panggil ketua. Ikut mana selesa lah. Kalau kami panggil ketua lah. Saya datang sini seingat aku macam 4 tahun dulu. 4 tahun dulu. 2016 kah? 16 ke 15 macam lah. Aku pun sudah tidak ingat. Memori agak slow sedikit. Ceritanya dulu pertama aku sampai di menjejak kaki ke Semenanjung Malaysia nih. Ikut kawan dari Sabah. Masa itu kita ada dijanjikan satu tempat kerja lah. Tempat kerja tuh biarlah rahasia untuk menutup segala ini. Kita sekadar berkongsi cerita. Tapi pada masa itu sampai agak terkejut juga dengan keadaan, sebab masa itu dijanjikan lori baru. Jadi sampai di sini pindah kabar dari rupa lah kiranya boleh begitu juga lah. Aku sampai pun terkejut. Mana lori barunya nih, bersusun lori di situ. Jadi nampak tiba-tiba bos lori datang. Dia bilang, "You orang pilihlah ini lori mana you mau." Jadi aku masa itu tengok, mau tidak mau kena juga lah memilih, pilih antara yang terbaik situ. Dapatlah masa itu kita pakai lori Volvo. Dia kasih pilih juga lori. Dia kasih pilih juga. Bagus juga itu. Kasih masa itu
Masa tuh sampai bawa lori, orang panggil sini lori jack. Lori jack. Bawa pasir dengan batu. Oh, kalau kita di Sabah lori dump truck. Dump truck. Ya, tapi dump truck. Mental tidak kuat. Ya. Dalam 2 bulan saya bekerja, 1,5 bulan lah. Ya. Nah, selebihnya tuh mungkin Anda semua tahu. Kalau cerita bawa lori pasir ini macam mana keadaannya dekat sini kan. Iya, iya. Jadi yang saya paling ingat, saya bukan berhenti lagi situ, lari tengah malam. Dari tempat kerja lama tuh. Lari jalan kaki lagi bawa beg. Dia tidak juga jalan kaki, saya tumpang kawan keluar dari kami punya yat itu. Dia mau pergi tidur di Lombong. Aku masih ingat lah namanya, kawan yang sama-sama datang dari Sabah. Ya. Si Sam. Dia yang antar aku. Masa tuh kami dengan keadaan tidak tahu jalan. Bilang orang, tawakal sejak lah. Iya, iya. Dia yang antar aku pergi. Masa di antara aku pun dia tidak tahu rumah iparku yang di dalam tuh yang mana satu. Jadi ceritanya aku turun di Masjid Besar Bandar Sultan Sulaiman. Sekitar pukul jam 2 subuh kah? Jam 1 kah jam 2 kami sampai sana. Bayangkanlah dengan aku bawa beg, mau cari tempat berteduh sih sudah tuh. Bawa beg galas inilah begku nih. Masih ingat lagi nih. Bawa baldi, tual aku di sini, berjalan subuh pergi rumah iparku. Sampai aku depan rumah iparku dalam mau jam 3 lah. Itu pun aku tidak kejutkan lagi iparku. Aku biarlah orang tidur, pagi nanti dia buka pintu baru dia tengok aku depan. Duduk depan rumah sejak. Memang sedih lah. Ingat ada lagi orang sedih. Memang bukan senang lah sampai sini. Ceritanya untuk kita pergi ke Semenanjung Malaysia nih, orang biasa panggil KL lah. Ya, KL. Untuk datang di sini mau kerja, hati mesti kental. Hati mau kering. Hati mau kering, tapi kering tidak cukup, hati mau mati. Iya. Kasih mati. Kasih mati itu hati yang tidak boleh terguris, tidak boleh terasa. Betul. Memang tidak boleh. Kalau masih ada di dalam hati, tewas. Terutamanya dalam bidang kontena. Ya. Dalam bidang kontena dia punya cabaran cukup tinggi. Ceritanya lagi panjang sebab sebelum aku tinggalkan tempat kerja lama aku tuh, mula-mula sampai dijanji belikan tilam, belikan barang perut nasi untuk masak sendiri apa semua. Kira macam asrama lah. Asrama. Tapi yang sedihnya kalau hujan bos, basah kita di dalam. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh aku terima. Aku masih ingat tuh aku yang tidur aku, si Sam, si Salai. Kenangan. Kenangan terindah itu. Itu oke lagi kalau kita di rumah dia hujan. Kalau kita pergi kerja, hujan. Balik saja basah semua baju. Aduh, ya Allah, nggak habis pikir. Cari pulang pekerjaan. Pas aku sampai, aku dapat kerja di FM Global sebab masa itu sampai itu orang ada letak banner perlukan driver. FM Global. FM Global itulah tempat pertama aku menceburi bidang kontena di Selangor nih. Disitulah aku belajar apa tuh arti yang orang cakap hati mau kering, hati mau kental, macam-macam lah. Di situ belajar semua. Kalau saya cerita di sini pun aku rasa sampai pagi. Paling bagus kalau kedai kopi memang. Betul. Dan setiap kali ada kawan baru yang sampai dari Sabah mau mencuburi bidang kontena nih, memang kami kasih mengaji dulu. Kasih mengaji dulu. Betul. Mengaji itu maksudnya kasih nasihat, kasih belajar, kasih paham macam mana situasi di sini. Tapi tetap ramai juga yang tewas. Ya, betul. Tetap ramai yang tewas. Mungkin hati belum kering lah itu. Hati tidak sekental, mungkin kental lah tapi macam mana mau cakap belum mati nih kan. Hati belum mati. Sedangkan kami nih yang sudah begini, sekarang nih sebab kira oke lah, tahu sudah selok belok kerja kan, pandai sudah terguris hati. Ceritanya, sejarah aku mula dapat kerja dekat FM Global main kontena. Masa tuh aku pakai Tepo. Dalam GPS nih ada customer yang tidak boleh didetek dalam GPS. Bayangkan aku keluar dari office Yat FM Global 11 pagi, 1 subuh baru aku jumpa tempat. Sampai aku siap bertanya dengan polis lagi, "Bang, ini mana tempatnya nih, Bang?" Dia jawab, "Dek, aku pun tak tahu nih kalau yang begini." Wah, ini pengalaman cari jalan cari customer. Cari customer paling lama lah. Yang paling lama dalam hidupku. 11 pagi, 1 subuh baru jumpa. 13 jam lah lebih kurang. 11 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13 jam. 13 jam. 14 jam. Customer tuh aku masih ingat di Balakong. Customernya tuh Jayakot. Memang saya ingat. Tidak boleh saya lupa tuh sampai sekarang. Ya, ketinggian Playover kalau 4.2 lepas lah. kontainer lah. High cube boleh lepas lagi. Jadi dalam 4 tahun nih kira sudah agak selesa dalam kontainer. Ya, alhamdulillah. Tapi sebelum saya pergi sini KL ini bekerja, dulu saya bekerja di Sabah. Ini New Power. NP. NP. Yang lori kuning tuh. Betul, lori kuning. Iya. Mula-mula saya bawa tuh 12 tayar. Aku masih ingat lagi. Nah, 12 tayar. Dia punya plate number LI 3168. Nah, lepas tuh ini macam lori pertama bawa lori sih ini. Kira sampai dia ingat nomor lori. Itu first kira main transport lah. Lepas tu aku dapat tukar lori tapi pakai 10 tayar. Dia punya plate number ST 3268U. Masih diingat lagi yo. Masih ingat. Lepas tu aku sampai pergi bawa kontainer lah. Pertama aku masuk, aku bawa UD Quister. Itu FM Global. Dekat FM Global. Dia punya, aku hanya ingat kod kepala lah. Masa tu kod kepalanya FM 57. Iya. Kerja 11 bulan. Aku dapat satu lori Scania, kod kepalanya FM 035. Kemudian kerja yang warna silver tuh. Betul, lepas itu aku bawa tuh lori 1 tahun. Bos beli lori baru, FM, aku ingat juga kodnya FM 075. Plastiknya plate number BPN. BPN. BPN 7581. Itulah sejarahnya yang aku ingat. Sampailah aku berhenti, aku masuklah di company Airsonic. EI. Apa bulan sudah sini? Di sini bulan 9 nanti genap 1 tahun. Oke lah guys, nanti kita cari lagi kita punya kawan yang boleh cerita-cerita pengalaman macam abang ketua kita ni. Suka dengar dia punya cerita-cerita. Dia buat kita tambah semangat. Dia kasih kuat kita punya semangat lah. Sebab kita pun dulu macam dia juga, dari bawah baring pun tidur di ala surat kabar. Betul. Dan sejarahnya bukan saya saja. Di mana tidur? Kita punya ini. Iya. Kita punya YouTuber nih. Iya. Dia punya sejarah lebih kurang juga dengan saya. Dia pun ada jalan cerita sendiri sebab kami biasa dulu kami biasa berkumpul. Saya, sembang-sembang. Sawal yang selalu kami berkumpul, si Uncle. Antara yang kami rapat di dalam klub pemandu penyayang. Kalau kami imbas kami punya cerita pertama sampai sini sampai pagi. Kami pernah bercerita sampai pagi. Berapa kali restoran kita pindah dulu. Pindah kedai. Pindah kedai. Kami cerita sampai tutup kedai, sampai kami ketawa lupa besok mau kerja. Bayangkan tuh. Yang aku ingat itu kita cakap tidur di mana, di meja dapur tuh. Ya. Itu sejarahnya sebab kita sampai di sini kerja di dalam bidang kontainer nih bukan sekadar memandu. Kita macam budak sekolah, kita tulis US tiket. Jadi dulu kerja macam agak kalang kabut, mana mau menulis nomor kontainer, nomor trailer, nomor seal semua apa. Itu pun tidak sempat ditulis. Kita hanya tulis di kertas biasa saja. Buat macam gini, tulis nanti baru kita buat tulis di US tiket. Itu untuk memori lah. Itu untuk memori. Kilometer mau ditulis, mau ditulis ini, takut dilupa. Nanti lepas tu aku dulu yang aku masih ingat tuh, kalau habis kerja aku pergi pantry lah. Bayangkan, dan dulu kita macam mana ya, masih takut-takut dulu mau tidur di lori start ekon. Takut bos marah lah konon. Aku tidur di pantry atas meja, hidup kipas. Sampai ada kawan, kenapa tidur di sini? Tidak tidur di lori, pakai ekon. Nanti bos marah. Enggak lah, dia bilang kita sudah penat kerja. Apa pula mau begini? Tidur sana pakai ekon. Disitulah aku sekarang. Kau suruh tidur di meja begitu pun pakai seluar dalam saya tidak mau. Tidak mau sudah. Sebab itulah dari yang kita rasa kesusahan kita tuh kita boleh tahu. Kita belajar dari pengalaman lah. Pengalaman. Setiap yang pahit pasti ada manisnya. Aku paling ingat kata-kata istriku. Sabar itu manis buahnya. Itulah aku paling ingat kata-kata istriku. Tapi kita sebagai manusia cakap terang hati
biasa kita macam terasa, tergelis. Kita perlukan seseorang untuk bercerita. Selalu kami cerita dengan inilah, kita punya YouTuber Sawal, Uncle, selain daripada istriku yang paling banyak dengar lah. Iyalah, mesti sama orang rumah juga. Betul. Dengan kawan pun kita mesti luang masa juga cerita. Cerita kita punya pengalaman dulu-dulu nih, tidak pernah kita bosan. Kalau kami jumpa, sebab kita nih kerja Isnin sampai Sabtu tuh memang susah mau jumpa. Kalau hari Ahad tuh semua tidak kerja, kebetulan terus panggil semua, kumpul-kumpul, lepak-lepak. Situlah cerita-cerita pengalaman yang baru sampai, yang sampai pagi. Dan kita punya YouTuber juga nih, sejarahnya nih, pernah nih air mata sedikit jatuh. Jangan tengok kami yang sekarang, tengok kami yang masa dulunya. Betul kan? Bukan sedikit jatuh, memang jatuh. Itulah yang kami bila bagi kata-kata semangat dengan kawan-kawan yang baru sampai. Jangan tengok kami yang sekarang, tengok kami yang dulu macam mana kami berjuang. Aku sampai sini hanya berapa, betul banyak orang Sabah di sini, tapi saya tidak kenal. Sebab saya bawa lori di Sabah dulu kan, transport sana. Rakan-rakan yang dari sana datang sini pun tidak begitu ramai lagi masa itu. Jadi untuk bertanya tuh susah lah. Aku harap dengan kawan-kawan di orang pun tidak tahu juga kita di sini. Kawan-kawan diat sejak dulu. Dulu lagi telepon yang pakai kredit, mau menelepon lagi kalau habis kredit mau menangis. Dan sejarah yang paling aku ingat, terima kasih saya ucapkan sama kawanku David. David. Mana sudah dia? Sekarang sudah balik Sabah. Dia pernah tolong aku satu kali waktu aku sesat itu pergi Balakong, yang jam 1 subuh aku jumpa customer tuh. Aku punya duit tol habis. Jadi aku minta tolong dia bengin duit. Sebab itulah, itu kawanku macam mana pun saya tidak pernah lupa dia. David bin Bahar. Kalau nama Facebooknya Acos David. Itulah saya punya friend yang memang saya tidak boleh lupa. Itulah. Dia punya jasa sama aku tuh. Betul. Tuh jasa-jasa kawan yang. Untuk saya balik pergi office, sebab masa tu dekat FM Global Touch and Go kita guna duit sendiri dulu, top up. Nanti besok baru klaim. Duit di dompet, sebab aku baru 3 hari ke kerja tuh habis, dadah. Duit di bank pun dadah. Tengok. Memang susah. Bukan sini susah. Memang dia punya cerita nih memang bikin sedih juga lah dengar-dengarnya. Kalau aku ingat memang sedih, memang cukup sedih. Yang kalau sekarang ini alhamdulillah sekarang ada sedesa sudah. Betul, alhamdulillah. Company sekarang kita punya touch and go atau reload, jadi auto lagi. Tapi kau kena jaga, kalau dia datang shotnya dia tidak mau auto reload. Macam aku semalam, hari apa nih hari Sabtu aku pergi Gemas, dia tidak auto reload, habis panjang jam di belakang. Aku pun tidak boleh cakap apa. Kebetulan ada duit, bayar cash lah. Ini auto reload pun kena jaga-jaga juga. Kalau datang shotnya ini dia tidak boleh auto reload. Tukar kali. Aku tidak pernah sudah tidak pernah sudah dia. Pernah satu kali saja, sebab itu sistem masalah. Mungkinlah sistem masalah. Berapa orang kami kena itu hari? Sistem auto top up orang tu. Sebab aku yang pergi Gemas, yang kawan balik semua ndak auto reload. Plus punya kan? Mungkin plus punya masalah. Oke. Tapi boleh tahan, Bos. Ini punya pasal jam di belakang. Jadi kita pun serba salah dengan kawan-kawan. Tapi itulah sejarah. Guna duit sendiri. Dia mana lagi kita mau ijaz untuk duit makan kita. Kadang ada depo yang buang tong mau bayar. Masa tu kira baru sampai dengan di sini kosong-kosong. Memang susah mau cakap lah, struggle lah. Betul. Begitulah cerita Abang Ketua sedikit sebanyak. Boleh kita dapat ambil pengajaran dari situ, macam mana mau merantau. Betul. Begitulah. Okey, nanti kita sambung lagi. Kita cari lagi kawan yang macam Abang Ketua punya cerita. Suka dengar cerita begini panjang-panjang, sebab banyak kita boleh ambil pengajaran di situ. Betul. Baik. Okey lah, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.